Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih yang kita merujuk ke dalam kitab Fiqh Sunnah, sebuah karya daripada Said Sabiq. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada beliau dan memberikan kemanfaatan ilmu bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan pembahasan kemarin berkaitan dengan mandi besar. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kepada arkanul ghusli, rukun-rukun mandi besar. La tatimmu haqiqatul ghusli al-masyru' illa bi amrain. Kata Said Sabiq bahwasanya mandi besar yang disyariatkan itu tidak akan pernah terpenuhi apabila tidak ada dua perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, ghuslu jami'il a'dha, membasuh seluruh anggota tubuh kita. Jadi ada dua rukunnya. Pertama niat, yang kedua membasuh seluruh badan kita, anggota tubuh kita dengan menggunakan air. Oke, idhiya al-mutamayyizah lil ibadah anil 'adah. Yang pertama, niat itu adalah sesuatu yang membedakan dari ibadah dengan kebiasaan. Karena pada dasarnya orang mandi besar itu tata caranya atau prosesnya sama dengan orang yang mandi pada umumnya. Namun apabila mandi tersebut tidak diniatkan mandi janabah, maka bukan termasuk mandi yang menghilangkan hadas besar. Oleh karena itu, dengan adanya niat ini menjadi pembeda mana mandi wajib, mana mandi sunnah, mana mandi yang mubah, dan lain sebagainya. Sehingga rukun yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, ghuslu jami'il a'dha, membasuh seluruh anggota tubuh kita, mulai dari atas ujung rambut sampai dengan telapak kaki, maka semuanya harus terkena air yang suci dan menyucikan. Hal ini demikian karena sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihillahi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersihkanlah dengan mandi besar. Nah, oleh karena itu, kedua hal ini harus senantiasa diingat dan dipraktikkan. Kemudian, sunanuhu, ada berapa kesunahan daripada mandi besar? Yusannu lil mugtasili mura'ata fi'lar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mura'ata fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya disunahkan bagi orang yang sedang mandi, apalagi mandi besar, senantiasa menjaga kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW ketika beliau akan atau sedang melaksanakan mandi janabah. Di antaranya ada berapa? Di sini setidaknya ada lima hal. Yang pertama, bigosli yadaihi thalathan. Yang pertama, mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian, summa yagsilu farjah. Kemudian, membersihkan atau mencuci kemaluannya. Laki-laki maupun perempuan sama. Kemudian yang ketiga, summa yatawaddau wudu'an kamilan kal wudu'i lis-salati. Yang berikutnya adalah melakukan wudu yang sempurna, seperti wudu ketika akan melaksanakan sholat. Jadi wudunya itu mulai dari kumur-kumur sampai dengan mata kaki. Namun ada perbedaan ketika wudu. Walahu ta'khiru ghusli rijlaihi ila ayyatimma ghuslah. Ternyata Rasulullah SAW itu mengakhirkan mencuci kedua kakinya. Jadi dalam ketika wudu tadi mencuci sampai dengan telinga, setelah itu dilanjutkan dengan mandi. Apabila apa? Ada syaratnya dulu. Ya. Apa syaratnya?
Syaratnya adalah idza kana yaghtasilu fi tostin wa nahwi. Apabila orang ini mandi, kemudian dia masuk ke dalam sebuah bejana. Seperti orang mandi di kolam, dia masuk misalkan, kemudian wudu ya, atau sebelum dia masuk dia wudu dulu, kakinya tidak dicuci terlebih dahulu. Karena mandinya di kolam atau di bejana atau di bathtub semacam yang macam-macamnya. Nah, kalau seandainya mandinya bukan menggunakan alas-alas tadi ya, tidak menggunakan bejana, maka setelah membasuh telinga dilanjutkan dengan kedua kaki, karena mandinya secara langsung, misalkan di shower, maka itu bisa langsung. Kalau di sungai gimana? Di sungai berarti bisa jadi kan kakinya dulu yang masuk. Kalau misalkan diambil pakai gayung, maka itu wudunya wudu yang sempurna seperti wudu. Artinya kaki disertai juga harus dicuci di awal. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, summa yufidu al-ma'a ala ra'sihi thalathan ma'a takhlili sya'ri liyasilla al-ma'u ila usulihi. Yang keempat adalah membanjurkan atau membasuh kepalanya thalathan 3 kali sambil menyela-nyela rambut. Agar apa? Agar air ini sampai ke dalam atau ke dasar rambut kita. Misalkan ngambil air kepala, maka si tangan ini masuk ke rambut di sela-sela. Tujuannya apa? Agar air tidak di atas saja, tetapi air masuk ke dasar, ke kulit kepala. Seperti itu. Berapa kali? 3 kali. Kemudian yang kelima, summa yufidul ma'a ala sairil badan. Ambil air, membasuh kepada seluruh badannya. Badian bisyikil aiman summal aisar. Kemudian setelah itu diawali dari badan yang sebelah kanan. Kalau misalkan di kanan saya, ambil air, kemudian dibanjurkan ke sebelah kanan. Kalau shower, mulai dari kanan. Kemudian kalau mandi di bak, tangan masuk, kaki masuk, kemudian ambil air sebelah kanan dulu, mulai sebelah kanan. Setelah itu ke sebelah kiri. Ma'a ta'ahudil ibtain ya. Wa dakhilil udhunain, beserta kedua ketiaknya ini disuai-suai, di sela-sela. Ketiaknya di sela-sela ya, dicuci gitu. Kemudian wa dakhilil udhunain, telinganya juga sama, digosok-gosok. Jadi jangan sampai diusap saja, tetapi digosok-gosok. Wasurrati, dan pusarnya juga sama. Pusar ini digosok-gosok biar tidak bau apek. Wa asabi'ir rijlain. Kemudian jari jemari kaki kita pun sama, di sela-sela ya. Sela-sela misalkan kayak tangan, kalau misalkan ini kaki, ini kakinya sama tangan kiri di sela-sela kayak gini. Kalau tangan kanan sama kaki kiri sama tangan kanan, biar kotorannya hilang ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah menggosok-gosok bagian kita selain dari anggota badan yang sulit dicapai oleh air. Seperti tangan kita gosok-gosokin, kemudian sebelah sini juga sama, depan, belakang juga sama digosok-gosokin, karena itu adalah kesunahannya. Ya, sunnah melakukan mandi besar. Pada dasarnya wa aslu dzalika kulluhu ma jaa an Aisyah radhiyallahu anha. Pada dasarnya semua ini didasarkan kepada hadis dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Sungguhnya awal mula Rasulullah memulai mandi besar itu fayabda'u fayaghsilu yadayhi, dengan diawali dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian sumaya frugu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian setelah itu mengambil air, membanjurkan dari biyaminihi ala shimalihi, yang tangan ke kiri, yang tadi ke bawah. Kemudian fayaghsilu farjahu. Setelah itu kemaluannya dibersihkan. Sumaya tawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian setelah itu melakukan wudu sebagaimana wudu untuk melaksanakan sholat.
Summa ya'khudhu al-ma'a, mengambil air, wa yadkhulu asabi'ahu fi usuli syar. Setelah mengambil air, kemudian dimasukkan tangannya kepada air itu, kemudian dia di sela-sela ke rambutnya, ya. Kalau tadi misalkan yang pertama diambil airnya, dibanjurkan kena kepala, kemudian gosok-gosok. Kalau ini dia air si tangannya dimasukkan ke dalam air, kemudian digosok-gosok ke rambut. Wa yadkhulu asabi'ahu fi usuli syar. Masukkan tangan tadi ke rambut, ya, ke kepala sebetulnya. Nah, kepala ini kan ada rambut. Nanti disuai biar airnya nyampe ke kulit kepala. Kemudian sampai hatta idza ra'a annahu qad istabro'a hufna ala ra'sihi salasa hasiyatin. Sampai melihat bahwa sudah yakin airnya sampai ke kulit, kemudian membanjurnya 3 kali banjuran. Summa afadhu ala sa'iri jasadi. Setelah itu semua selesai, maka membanjur seluruh badannya atau membanjurkan air kepada seluruh badannya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, yang namanya mandi besar setidaknya harus kita perhatikan tadi. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah seluruh anggota badan harus terkena oleh air. Dan kesunahannya, yang pertama mencuci kedua tangan, kemudian yang kedua adalah membersihkan kemaluannya, ketiga adalah wudhu yang sempurna sebagaimana wudhu akan melaksanakan sholat, kemudian yang keempat adalah membasuh, ya, kepala sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela rambutnya agar air tersebut sampai ke kulit kepala. Kemudian yang terakhir adalah membasuh seluruh badan dengan air mulai dari kanan kemudian ke kiri. Setelah itu sela-sela anggota tubuh kita seperti ketiak, pusar, daun telinga, hidung, jari jemari, kaki kita semuanya digosok-gosok. Setelah itu selesai, maka barulah anggota yang lainnya yang digosok-gosok, mulai dari kaki yang biasa, pokoknya yang sudah diyakini celah-celah itu sudah terkena air. Berikutnya anggota tubuh yang biasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana selanjutnya mandinya wanita yang diyakini bahwa wanita itu barangkali memiliki cara yang khusus, barangkali atau tidak. Berikutnya coba kita perhatikan pendapat Imam Said Sabiq, ghuslul mar'ati ka ghuslir rajuli. Yang namanya mandi adusnya perempuan itu pada dasarnya sama dengan mandi adusnya laki-laki, prosesnya sama. Illa anal mar'ata la yajibu 'alaiha an tanqudha dhafirataha. Nah, yang membedakan kalau seandainya perempuan itu tidak wajib membuka rambut yang dikepang atau yang gimbal gitu. Ada syaratnya, in wasalal ma'u ila asli sya'ri. Apabila diyakini bahwa air itu bisa sampai ke pokok atau pangkal rambut, kemudian diyakini bahwa setiap helai rambut itu bisa terkena air, maka tidak wajib dibuka. Tapi kalau seandainya ragu apakah rambutnya bisa terkena air atau tidak, maka itu mesti dibuka. Kenapa tidak wajib dibuka? Lihat hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha annam ra'atan qalat. Karena ada sebuah hadis bahwasanya ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bahwasanya aku adalah wanita yang memiliki rambut yang dikepang. Afa'an kuduhu lil janabah? Apakah aku harus membukanya ketika akan mandi janabah?" Karena perempuan itu mandi janabah bukan karena mimpi jima, bukan karena habis berhubungan suami istri, bukan. Tapi ketika dia berhenti dari haid, maka dia wajib mandi besar. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Qala innama yakfika an tuhissi alaihi salasa hasiyatin min ma'in summa tufidi ala sa'iri jasadik fa idzan anta qad tuhirti. Bahwasanya kata Rasulullah, cukup hanya dengan membanjurnya sebanyak 3 kali dari air, kemudian setelah itu bersihkanlah seluruh badannya, maka setelah itu kamu dalam keadaan suci. Nah, ada kaidahnya. Kalau tadi misalkan tidak boleh, tidak apa-apa tidak dibuka apabila air sampai ke
rambut atau ke asli rambut. Tapi kalau seandainya tidak yakin bahwa air bisa terhalang, maka lebih baik dibuka aja. Itu yang membedakan. Kalau misalkan prosesnya sama, prosesnya dari awal sampai akhir ya, hanya saja nanti di hadis yang berikutnya dalam kitab ini ada beberapa yang beda. Misalkan dia harus membersihkan dulu bekas-bekas darahnya orang yang haid, misalkan ya, ketika darahnya itu sudah terhenti maka dia harus dibersihkan dulu darahnya. Kemudian menggunakan juga wewangian agar terasa wangi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana kita bisa mengambil contoh cara mandi besar dari Rasulullah SAW, karena setiap diri kita, apalagi yang sudah balik dan terlebih lagi apalagi yang sudah berkeluarga, hukumnya wajib bagi kita mengetahui cara-cara mandi besar, karena mandi besar ini barangkali tidak akan pernah luput dari kita, sehingga kita bisa menjadi sah sholatnya apabila mandi besar kita sempurna, dan bisa jadi sholatnya tidak sah apabila mandi besar kita tidak sempurna, karena barangkali ada sebagian anggota tubuh yang tidak tercuci, atau barangkali ada sebagian kewajiban yang tidak terpenuhi, maka bisa jadi mandinya tidak sah. Karena itu tadi rukunnya dua, jangan dilupakan. Yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh seluruh badan, dan yang niat itu adalah urusan hati. Jadi kalau misalkan mau niat di dalam hati, kalau dilafalkan gimana? Silakan, tapi tetap di dalam hati harus diniatkan. Misalkan saya mandi besar, mandi wajib, menghilangkan hadas besar. Hadas besarnya apa? Misalkan hadas junub, hadas haid, atau hadas besar aja, lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu diikuti kesunahan Rasulullah ketika mandi besar, dan insya Allah itu adalah cara yang terbaik buat kita untuk mandi besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita selanjutnya. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.